Oke. Baik, selamat malam. Jadi di sini saya ingin bilang bahwa siapapun ternyata bisa kok berbisnis. Nah, kebetulan acara ini kita terima kasih banget buat Wepreneur BCA dan shestart.id yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa sharing-sharing ilmu seperti ini. Nah, mohon maaf sebelumnya mungkin materinya nggak bisa kita share karena materi ini adalah pemiliknya sebenarnya dari founder Shistart ya, yang sedikit saya modifikasi seperti itu. Oke, jadi di sini kita mulai. Ya, mungkin semua udah tahu ya. Perkenalkan saya Dr. Nova Primadina. Dan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah entrepreneur versus pedagang ya. Jadi mungkin selama ini ada yang sudah berdagang atau sudah jadi entrepreneur, mungkin bisa dicek-cek lagi nih apakah kalian itu adalah seorang entrepreneur atau hanya sekedar berdagang. Nah, kemudian mindset apa sih yang harus dipunyai oleh seorang entrepreneur? Jadi kalau kalian ingin memulai bisnis, pastikan kalian harus punya mindset-mindset ini. Nah, kemudian apa sih kuncinya memulai suatu bisnis? Sebenarnya simple. Kalian harus punya ide. Nah, mungkin nanti malam hari ini saya akan bantu sharing kemungkinan-kemungkinan ide yang mungkin saja bisa bermanfaat buat Anda semua, bisa mungkin memacu Anda untuk membuka bisnis bagi yang ingin membuka bisnis. Dan yang paling penting adalah gimana supaya nanti setelah ada bisnisnya itu bisa sustainable, bisa tahan lama dan nggak salah langkah. Jadi malam hari ini kita akan belajar cara membuat bisnis model. Oke, jadi nah kita ini udah hampir 3 tahun ya, dan ternyata COVID juga belum selesai. Jadi ditambah lagi ada sekarang gagal ginjal akut anak dan segala macam ya. Nah jujur aja ini sebenarnya keadaannya sangat mengkhawatirkan ya. Bahkan banyak yang sakit, banyak yang di PHK, banyak usaha yang bangkrut. Dan katanya nih tahun 2023 malah ada resesi katanya ya. Tapi mudah-mudahan aja Indonesia nggak termasuk ya. Nah jadi sebenarnya mana sih yang lebih enak? Jadi wira swasta atau jadi pegawai. Kemudian kalau jadi pegawai, enakan jadi PNS atau jadi pegawai swasta. Nah, terus selain itu, kalau misalnya kalian punya keahlian lain, apakah Anda akan memilih fokus sama apa yang sudah Anda jalani sekarang, atau justru Anda ingin belajar hal baru dan mengembangkan semua keahlian? Nah, semua itu kan sebenarnya pilihan ya. Jadi, sebelum memilih, mungkin kita perlu tahu nih, apa sih sebenarnya entrepreneur itu? Entrepreneur itu kan wirausaha, jadi orang yang menciptakan bisnis, dan tentu saja dia suka resiko nih, karena semua yang dimulai dari nol itu pasti ada resiko. Gagal itu sudah pasti, tetapi berhasil itu tergantung seberapa kuat mental kalian dan seberapa tahan, juga seberapa besar usaha dan effort yang sudah dilakukan. Nah, tujuannya jelas mencapai laba dan memberi peluang. Ya jujur aja, kalau kayak saya sih pengennya bikin lapangan kerja ya, ngelihat banyaknya PHK. Nah, entrepreneurship itu apa bedanya dengan entrepreneur? Nah, kalau entrepreneurship itu adalah sifatnya. Jadi orang-orang yang ingin memulai bisnis itu harus bekerja keras, rela berkorban, harus fokus ya, dan berani ngambil resiko. Nah, yang terakhir inilah yang nggak banyak orang berani ya ngambil resiko gitu. Mungkin sebagai wacana ya, kamu ini seorang entrepreneur atau hanya berdagang? Nah, kuncinya kalau seorang entrepreneur atau businessman ya kita katakan. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian kalau entrepreneur itu dia yang penting bagi dia itu bukan mencari uangnya, tetapi dia hubungan baik yang dibina. Dan kalau dia sakit itu bisnisnya tetap jalan, serta ini dia tadi membuat sistem dan teamwork.
kalau pedagang kan single fighter ya. Nah, jujur memang banyak nih. Awalnya pasti single fighter, seperti saya contohnya. Saya juga single fighter, tapi kemudian lama-lama itu akan mulai membuat tim. Karena kalau kita sendiri, oke, kita bisa cepat ya, tapi nggak bisa tahan lama karena namanya manusia itu pasti ada sifat jenuh. Nah, makanya disinilah pentingnya suatu sistem atau teamwork ya, supaya usaha kita itu bisa terus-menerus berkelangsungan. Nah, kemudian ini mindset yang harus kita punya. Jadi harus punya komitmen, harus benar-benar apa namanya, betul-betul nggak gampang putus asa, harus betul-betul ada inovasi, nggak takut gagal ya. Soalnya semua bisnis tuh pasti gagal. Nah, gimana sih supaya kita itu bisa berbisnis? Semua orang sebenarnya bisa kok buka bisnis. Kuncinya tiga hal ini. Jadi kalian harus jeli melihat ya di tempat kalian itu apa sih kebutuhan yang belum dipenuhi. Jadi misalnya dekat rumah itu ada apartemen ya. Tapi biasa kalau apartemen kan orang nggak ada tempat laundry gitu ya. Biasa jarang banget tuh kamarnya yang punya mesin cuci. Nah, mungkin bisa timbul ide gimana sih orang-orang yang di apartemen, penghuni apartemennya supaya nggak susah kalau cari laundry. Nah, kamu bisa bikin suatu laundry ya di rumah misalnya. Nah, jadi kamu menawarkan solusi, solusi itulah yang bisa menjadi bisnis. Nah, jadi harus peka, harus lihat apa sih masalah ya sehari-hari yang ada di sekitar kalian yang belum ada solusinya gitu. Jadi kita menyediakan itu yang nantinya akan bisa membentuk suatu bisnis. Nah, tentunya harus ada ide dong ya. Gimana sih caranya mencari ide? Apakah harus sesuatu yang baru? Enggak harus sesuatu yang baru sih sebenarnya. Apapun bisa asal kita kreatif. Nah, dan inovasi satu lagi. Inovasi itu apa aja? Bisa berupa penemuan baru, atau misalnya bisa berupa cara baru, atau manipulasi, atau duplikasi dari semua metode yang ada. Nah, jadi kuncinya adalah temukan masalah, dan kitalah kalau bisa yang jadi penyedia solusinya. Gitu. Nah, jadi udah bisa mulai tuh dipikir-pikir teman-teman yang pengen buka bisnis misalnya ya, udah bisa mulai dipikir kira-kira apa sih yang bisa dijadiin bisnis di tempat-tempat di sekitar teman-teman semua. Nah, ini mungkin saya bantu gimana caranya kita berpikir supaya bisa mencapai suatu titik, oh kayaknya ini nih bisnis yang cocok buat aku gitu. Jadi sebenarnya nggak cukup hanya sekedar punya ide, tapi harus dirinci lagi idenya tadi. Ada nggak kira-kira yang bakal beli kalau aku buka bisnis ini? Ada nggak kira-kira? Jadi kita harus mempelajari penggunanya dulu. Kira-kira siapa ya yang bakal gunain apa yang saya tawarkan ini? Kira-kira siapa ya yang bakal mau? Nah, untuk hal itu kadang-kadang kita perlu lakukan kayak survei kecil-kecilan gitu ya, biar tahu oh orang-orang ternyata lagi butuh ini gitu. Nah, contohnya waktu awal-awal pandemi kemarin saya kasih contoh ya, kan langka ya, langsung langka hand sanitizer, masker. Nah, itu sebenarnya peluang bagi mereka-mereka yang punya skill kayak bisa bikin hand sanitizer gitu. Nah, pasti mereka akan menangkap peluang itu untuk membuat hand sanitizer mereka sendiri yang akhirnya bisa laku keras untuk dijual. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang perlu lagi harus tahu nih masalahnya apa. Nah, kayak waktu awal-awal COVID kemarin kan masalahnya yaitu tadi kelangkaan barang ya. Nah, jadi usahakan kita yang buat apa yang dibutuhkan itu tadi.
Nah, kalau misalnya sekarang ini oke, orang-orang sudah balik nih, sudah balik ke kantor ya. Nah, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan? Nah, makanya muncul kan UMKM-UMKM sekarang yang bikin-bikin masker, karena pasti mereka ke kantor beraktivitas itu butuh masker. Jadi ide yang kalian punya tadi, kalian harus cari nih, dikembangkan. Mulai dari tadi penggunanya, terus dibuat beberapa contoh, dijadikan dibagikan mungkin awalnya gratis dulu ya untuk melihat respon orang-orang terdekat. Gimana sih kira-kira kalau pakai misalnya apa barang buatan kita, contoh masker ya. Masker tadi ada yang buat dari kain atau ada yang buat dari batik. Atau misalnya contoh apa lagi ya, yang bisa dijadikan bisnis. Oh, mungkin makanan, karena orang-orang sudah mulai WFO ya, sudah mulai ke kantor nih. Buat ibu-ibu yang biasa udah keenakan di rumah, WFH, tuh pasti butuh ini ya, butuh nggak ada yang masakin lagi. Nah, jadi mereka apalagi masalah di kota-kota besar itu kan rawan ya kalau udah ART-nya sudah pergi, nah itu udah pusing ibu-ibu. Nah, gimana kalau ibu-ibu yang punya skill memasak di sini bisa bikin catering mungkin, apalagi sekarang udah ada Gojek kan bisa disediakan. Nah, jadi seperti itu kira-kira yang bisa ide. Nah, contohnya ini ide bisnis satu karena kebetulan saya yang jualnya natural aroma skincare, jadi saya akan sharing di sini gimana sih saya punya ide awalnya sehingga saya eksekusi menjadi sebuah bisnis. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman semua, tapi nanti saya akan sharing lagi cara proses-proses mencari ide bisnis lainnya. Nah, awalnya saya ngelihat banyak nih karena saya dokter kan banyak keluhan yang pakai-pakai skincare, bahkan ada beberapa yang kanker kulit itu yang saya tangani. Nah, akhirnya saya cari tahu kenapa sih, apa sih kira-kira yang berbahaya buat mereka. Nah, terus ada juga keluhan, oh tiap pakai produk itu muncul beruntusan, tapi kalau dipakai lagi produknya hilang beruntusannya, tapi kalau dilepas lagi muncul lagi dan banyak korban false claim. Nah, ini yang paling penting sebenarnya kenapa saya bikin bisnis ini. Nah, kemudian masalah-masalah itu saya tulis, jadi saya punya buku coret-coret gitu ya. Terus mulai saya kembangin, kalau saya pengen bikin skincare, saya harus buat yang seperti apa. Nah, kan udah banyak ya skincare. Pastinya kita harus ada nilai plus yang kita menjual, apa sih yang bedain kita dari skincare yang lain kan seperti itu ya buat yang mau bikin bisnis skincare. Nah, kalau saya karena kebetulan keahlian saya aromaterapi, jadi saya pengen mengkombinasikan skincare saya dengan aromaterapi tadi. Nah, jadi saya buat beberapa riset, ada beberapa orang yang saya bagikan sampel gratis ya, seperti itulah prosedurnya kira-kira. Dan dilihat hasilnya, apakah ada di follow up. Jadi semua pengguna skincare tuh saya follow up satu-satu ya dari selama 3 minggu ada masalah apa enggak, ada keluhan atau enggak. Nah seperti itulah sampai seperti itu gitu untuk menghasilkan suatu kualitas barang yang baik yang bisa menjual karena itu penting banget untuk konsistensi bisnis kita. Kalau misalnya kita menjual barang abal-abal, kan kalau customer sekali beli ya udah bakalan stop gitu ya. Nah, itu kan akan berbahaya banget untuk keberlangsungan bisnis kita. Jadi pastikan dulu apa yang kita jual itu sudah benar-benar aman dan benar-benar bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini contoh lagi yang catering nih. Jadi eh, kan dilihat dulu nih latar belakangnya. Oke, yang tadi saya bilang sudah mulai WFO, banyak ibu-ibu udah mulai kerja lagi, nggak sempat masak. Nah, terus banyak juga mahasiswa udah mulai masuk kampus kan, udah males tuh, udah mager aja bawaannya. Nah, terus kan udah ada GrabFood dan GoFood. Nah, jadi kenapa yang punya skill memasak mungkin bisa tuh ngembangin ide. Oke, aku buat catering untuk lauk pauk sehari-hari misalnya. Bisa bikin masakan sederhana, cepat saji, terus bisa kerjasama nih sama GrabFood dan GoFood. Nah, nanti awal-awalnya coba dulu dibuat testernya, dibagiin minimal sama tetangga-tetangga terdekat buat ngasih apa namanya eh buat follow up
oh kira-kira masakanku kurangnya di mana sih? Biasanya kan orang-orang terdekat tuh bakal ngasih masukan ya buat kita. Mungkin oh kurang porsinya mungkin terlalu banyak atau misalnya aduh masakannya terlalu pedas, mungkin bisa dikurangi. Nah, semua masukan-masukan itu akan sangat berguna sekali buat memperbaiki semua yang akan Anda jual. Jadi sebelum dilempar ke pasar, itu kita udah bisa bikin yang terbaik lah versinya kita dan versi orang-orang di sekitar kita. Karena kalau misalnya eh, apa namanya? Sebentar ya, maaf ini siapa ini yang belum di mute? Sebentar ya, mohon maaf. Saya mute dulu. Soalnya nanti fokusnya pada terganggu ya. Oke, jadi tadi minimal masukan-masukan dari mereka itu bisa untuk membuat produk kita jadi lebih baik, ya. Nah, kemudian dari inovasi, tadi ide ya, kita udah punya ide nih. Gimana kita memastikan ide kita itu bakal diterima pasar apa enggak sih, gitu. Nah, di sini inovasinya perlu kita lihat lagi, apakah produk yang akan kita jual tadi itu benar-benar dibutuhkan orang, ya, atau cuman karena kita ingin aja gitu. Oh, aku pengen jualan apa misalnya ya, pernak-pernik atau aku pengen jualan hijab. Tapi lihat dulu orang-orang di sekitar kita butuh nggak? Nah, kalau contohnya jualan hijab, hijab kan sudah banyak ya sekarang brand-brandnya lokal ya. Nah, apa sih yang membedakan hijab yang akan Anda jual dengan hijab-hijab yang sudah berada di pasaran? Jadi, untuk memulai bisnis itu harus benar-benar spesifik dulu apa yang mau kita jual. Jangan semua mau dijual, jadi kayak all out gitu ya, all in gitu. Semua kalau seperti itu, nanti kita akan kesulitan menentukan target market kita atau target pasar orang-orang yang akan menerima produk kita itu siapa. Nah, sehingga akibatnya nanti malah nggak bisa jalan. Jadi karena semua mau dijual, kitanya bingung, target market kita atau pangsa pasar kita juga nggak dapet siapa orangnya. Nah, kemudian tentunya ide kita itu harus kita lihat dong, menguntungkan apa enggak gitu ya. Karena semua orang bisnis pasti pengen untung, nggak ada orang bisnis yang pengen rugi ya. Minimal untung sedikit lah gitu. Minimal idenya bisa jalan, untungnya sedikit-sedikit bisa untuk membuat usaha berkesinambungan. Nah, kemudian kita mampu nggak? Nah, jangan kebanyakan ide, tapi kita lihat, wah, kitanya nggak mampu, atau cuman kebanyakan ide, tapi nggak pernah eksekusi, kitanya males, atau alasannya kurang waktu lah, segala macam. Nah, untuk mencapai apa bisnis itu tadi supaya bisa jalan itu ya memang kita harus korban dong, minimal korban waktu, korban tenaga, korban materi itu pasti. Jadi kalau kamu mau berbisnis ya harus siap untuk korban ketiga hal itu. Jangan hitung-hitungan juga gitu. Tapi di awal-awal namanya merintis itu pasti. Cuman kita merintisnya ya dengan perhitungan dong. Jangan hanya apa banyak ide tapi nggak ada realisasi. Itu sayang banget ya. Oke, kita lanjut. Jadi contohnya di sini seperti yang jadi saya kasih contoh ya biar nggak ngambang, biar kalian bisa menangkap kira-kira apa sih yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya pikirkan. Nah, kalau kayak seperti saya, contohnya tadi, siapa sih yang nggak butuh skincare? Saya mikirnya gitu ya. Oke, produknya dibutuhkan. Nah, kemudian secara bisnis menguntungkan nggak? Iya, menguntungkan karena sekarang skincare lagi naik daun ya. Nah, kemudian apa sih sumber dayanya? Nah, karena saya pakai mengangkat kearifan lokal, tentunya sumber dayanya bahan-bahannya yang nggak sulit dong ditemukan karena ada di Indonesia, jadi nggak perlu impor dan itu bisa menghemat biaya. Nah, gimana lagi kalau misalnya kalian punya ide catering tadi ya. Jadi saya sini ngambil ide catering karena banyak ya, maksudnya apa namanya mudah juga dilakukan, apalagi kalau di sini ada yang hobi masak ya. Tapi nanti boleh kita diskusi kalau misalnya ada ide-ide yang lain, kira-kira bagaimana eksekusinya seperti itu. Nah, ini siapa sih yang nggak butuh makan? Benar, semua orang butuh makan, ya kan?
Nah, tentunya secara bisnis menguntungkan dong. Nah, mungkin mampu apa enggak? Nah, karena kalian single fighter mungkin, oh belum ada pegawai nih, nggak ada waktu. Oke, mungkin kita bisa punya ide, dibuat sistem pre-order aja dulu. Jadi bisa difoto ya, kapan lagi masak difoto yang bagus tuh ya, yang cantik-cantik, terus ditaruh di Instagram. Nah, kemudian tinggal bilang, kita bakal buka pre-order tanggal sekian, jam sekian, yang mau pesan boleh apa deadline-nya tanggal sekian gitu ya. Ya udah tinggal ngumpulin pesanan, kemudian buat sesuai pesanan, udah mulai tuh bisnisnya jalan pelan-pelan, ya kan? Oke, sampai di situ ya. Nanti kalau ada ide bisnis lain boleh kita diskusi aja. Nah, ini untuk bisnis model kanvas ya. Jadi sebuah bisnis itu wajib punya fondasi ini supaya ada arahnya gitu. Jadi nggak cuma asal buka bisnis, nggak punya tujuan, terus apa namanya keberlangsungannya juga diragukan. Nah, itu kita harus punya fondasi bisnis model kanvas ini. Makanya malam ini kita akan belajar apa saja sih komponen-komponen bisnis model Canvas. Jadi buat yang mau mulai bisnis nih bisa mulai dicatat ya, maksudnya mulai dibuat skema gitu kira-kira apa, dan yang sudah ada bisnisnya justru lebih bagus nih, dia bisa mikir supaya bisnisnya jadi lebih besar dan berkembang. Kira-kira apa nih, apa aja komponen yang harus kita pikirkan. Wah, belum apa-apa, belum mulai bisnis sudah berat ya ngomongnya. Tapi enggak kok, sebenarnya ini enggak berat. Ini justru akan membantu kalian untuk supaya bisnisnya dalam jangka panjang bertahan. Kemudian untuk yang baru mulai bisnis supaya fondasinya lebih kokoh ya, jadi lebih mudah mengarahkan nanti akan kemana. Nah, inilah kenapa gunanya kita perlu belajar yang namanya bisnis model kanvas. Pertama, kita bisa merancang strategi bisnis ya. Jadi, strategi apa sih yang mau dijalankan? Nah, kemudian apa sih gambaran yang akan terjadi ke depan? Dan lalu diskusi. Jadi, kalau ada yang bisa diajak diskusi, eh, bisa mengambil keputusan. Tapi kalau single fighter justru lebih cepat ya. Jadi bisa langsung ambil keputusan eksekusi sendiri. Tapi kan nggak bisa selamanya juga single fighter. Pasti suatu saat kita butuh tim supaya bisnis kita terus berlangsung. Nah, ini komponen-komponen yang ada di bisnis model Canvas ya. Jadi perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah apa sih nilai yang ditawarkan ya. Jadi kalau kalian mau buka bisnis atau mau memulai bisnis atau mungkin yang sudah punya bisnis nih sekarang, mungkin bisa ditilik lagi. Apa sih kelebihan produk yang Anda jual ya dari orang-orang lain? Itu mungkin bisa dicatat satu-satu. Penting banget loh bikin catatan itu karena kita jadi tahu nih, oke, produk saya ini keunggulannya A, B, C, dan saya akan perkuat di situ dan mengenalkannya pada customer. Jadi nggak cukup cuman kita yang tahu nih, oke, aku kelebihan produkku ini loh. Itu kan cuman kita yang tahu ya, karena kita yang jual. Tapi gimana orang lain? Nah, jadi supaya orang lain tahu itu bagaimana prosesnya, itulah yang harus dipikirkan. Nah, jadi ya perlu dicatat ya. Kemudian nanti dari situ kita mulai mengolah gimana sih cara kita marketingnya supaya customernya jadi tambah banyak, ya kan? Nah, apa sih keunggulan kita dari pesaing kita? Tapi bukan berarti kita menjatuhkan pesaing ya, enggak. Setiap orang kan boleh dong apa namanya memberikan atau mempromosikan keunggulan yang dia punya ya. Itu sah-sah aja. Namanya bersaing sehat dalam bisnis, ya kan? Nah, kemudian kenapa kita atau orang-orang itu harus memilih kamu, harus membeli produkmu? Nah, itu satu lagi yang perlu dicari alasannya selain tadi nilai yang Anda tawarkan, itu cuma Anda yang tahu, gimana caranya Anda share ke pelanggan Anda supaya
mereka tertarik ya ke calon pelanggan ya. Jadi awalnya kan awareness dulu nih. Kita harus bikin orang-orang tahu dulu, oh ternyata ada loh produk A gitu. Kadang kan orang nggak tahu kalau kita nggak iklankan, orang nggak tahu, oh ternyata ada ya. Misalnya, sorry saya bawa contoh lagi. Oh misal ternyata ada ya skincare yang punya efek aromaterapi, saya baru tahu. Nah seperti itu karena nggak banyak orang tahu. Nah jadi tugas Anda setelah Anda ketemu idenya nih, Anda harus lihat apa kelebihan ide yang Anda tawarkan dan bagaimana cara Anda mengkomunikasikan pada orang supaya mereka itu tahu, oh ternyata bagus juga nih ya barangnya, idenya bagus nih. Nah, seperti itu. Ya, itu kunci pertama, value proposition. Oke, kemudian yang kedua adalah Anda harus tahu nih target konsumennya. Nah, kira-kira produk Anda ini mau ditawarin ke siapa sih gitu. Harus tahu masalah-masalah yang dihadapi tadi. Nah, makanya tadi pentingnya merumuskan masalah adalah supaya Anda tahu pada siapa barang yang akan Anda jual ini Anda jual gitu. Siapa sih yang mau beli produknya, ya kan? Dan mereka mau nggak membayar? Nah, kemudian dari metode penjualan. Nah, ini juga penting banget tadi gimana cara orang lain kalian mengkomunikasikan ide kalian tadi supaya orang lain itu bisa tahu, oh ternyata bagus loh gitu. Nah, ini gimana? Kalian pakai channel apa? Ada yang misalnya penjualan langsung ya, jadi buka toko. Sekarang toko online, mungkin ada yang buka toko offline karena kalau sepertinya kalau masakan kan pasti harus dicoba dong ya. Jadi harus ke tokonya atau buka restoran misalnya. Nah, ada juga penjualannya nggak langsung dengan membuat reseller mungkin, keagenan, lewat e-commerce dan lain-lain. Ya. Nah, jadi semakin banyak channel, semakin besar kemungkinan produk kalian diketahui orang banyak. Tentu saja akan semakin besar dong kemungkinan dibeli orang, ya kan? Nah, ini yang paling penting setelah dapat customer nih, setelah dapat pelanggan, apa yang akan Anda lakukan pada pelanggan Anda? Apakah Anda bisa membuat dia tetap loyal, ya, tetap beli setiap ada produk baru dibeli, atau ya udah, cuman sekali beli, habis itu udah selesai, nggak beli lagi gitu ya, udah kapok gitu atau ada masalah. Nah, ini kan nggak enak ya. Oke, jadi tadi customer relationship ya, gimana cara Anda membuat pelanggan Anda itu betah dan hubungannya baik. Nah, terus aktivitas apa sih yang utama? Gimana supaya bisnismu bisa berjalan? Nah, ini penting banget. Kalian harus rincikan juga di dalam catatan dari ide tadi, kira-kira nanti proses produksinya gimana ya? Oke, yang misalnya buka catering, oke saya masak, sistemnya pre-order, jadi saya bisa masak sendiri karena saya belum bisa gaji pegawai, seperti itu kan kira-kira. Nah, kemudian gimana marketingnya? Mau pakai internet aja atau mau buka warung kecil-kecilan dari rumah? Nah, itu semuanya juga perlu diperhitungkan. Kalau internet yang jelas lebih praktis ya, kalau online nggak perlu banyak keluar biaya. Tapi yang repotnya adalah memanage media sosialnya mungkin ya. Apalagi kalau dia masih sendirian. Nah, kalau buka restoran mungkin beda lagi, harus hire pegawai ya, seperti itu. Jadi key activities ini semua yang berhubungan dengan proses produksi, pemasarannya bagaimana, dan proses jual belinya bagaimana. Itu kita catat dalam skema ya. Nah, kemudian sumber daya. Jadi kan kita kalau untuk bisnis pasti harus ada yang diolah dong. Kayak misalnya saya bikin skincare pasti harus ada bahan baku. Yang masak pasti juga harus mikir beli beli bahannya, berapa modal yang harus dikeluarin. Semua pasti butuh modal, ya kan? Yang nggak butuh modal kayaknya cuman bisnis online, tapi itu pun butuh modal buat bikin websitenya kan. Nah, jadi ini harus kalian pikirkan juga modal sumber dayanya apakah itu baik berupa barang atau berupa skill ya. Jadi skill itu sebenarnya termasuk sumber daya. Misalnya Anda punya keahlian memasak,
Atau misalnya kayak saya bisa punya keahlian aromaterapi, nah itu bisa dijadikan key resources. Nanti Anda bisa buat ya bagannya nanti saya kasih chartnya, jadi Anda bisa mulai catat-catat di situ biar bisa mulai eksekusi ya. Nanti kita akan buat grup untuk konsultasi jika kalian ada kesulitan untuk membuat bisnis model kanvas ini. Jadi harapannya dari setelah pertemuan ini, buat siapa yang pengen buka bisnis itu harus eksekusi, harus jalan, harus mulai ya. Jadi di sini tuh saya nyemangatin kalian semua untuk berusaha jadi lebih baik lagi dan yang udah punya bisnis juga supaya bisnisnya bisa berkembang. Jadi ini kunci-kuncinya saya kasih ya. Oke, nah jadi tadi sumber daya ya gimana caranya harus bersaing supaya bisa bersaing dengan bisnis. Nah, kemudian selain itu yang ketujuh, nah partner nih. Nah, tadi seperti yang saya bilang bedanya pedagang sama entrepreneur tuh adalah pedagang sendirian. Kalau dia sakit, bisnisnya berhenti. Makanya butuh partner sebenarnya. Nah, partner ini bukan harus pegawai, enggak. Kita bisa kok single fighter, tapi berpartner sama orang lain. Contohnya, seperti saya ya, saya ambil contoh saya. Saya tuh berpartner sama UMKM petani, yang jelas yang jual essential oil ya. Jadi saya nyuplainya dari mereka gitu. Nah, mungkin Anda yang mau buka bisnis catering bisa tuh partneran sama, misalnya mau buka bisnis catering apa ya? Steak mungkin bisa partner sama yang penjual dagingnya, bisa jadi langganan gitu ya, sehingga dapat harga khusus. Nah, itu penting banget kan sebenarnya. Jadi partner itu adalah kunci salah satu supaya bisnismu itu bisa terus berjalan atau sustainable. Jangan baru mulai hangat-hangat, habis itu langsung udah putus gitu ya. Karena nggak kuat sendirian, alasannya seperti itu. Nah, makanya disinilah pentingnya partnership ya. Jadi siapa suppliernya, terus atau mungkin ada yang kerjasama dengan marketingnya siapa. Misalnya kalau yang buka catering tadi kerjasama sama GoFood, sama GrabFood, sama Shopee Food. Nah kan banyak tuh yang bantuin marketing. Jadi sebenarnya Anda nggak sendirian lagi gitu. Oke. Nah kemudian cost structure. Nah ini nih yang paling penting nih, biaya. Nggak semua orang menguasai pembukuan ya, keuangan terutama. Termasuk saya, jujur aja. Saya juga masih belajar ya, masih dalam tahap belajar. Makanya nanti suatu saat kalau saya udah menguasai, boleh deh kita sharing-sharing Zoom gratis seperti ini lagi ya, biar kita belajar tentang cara membuat laporan keuangan. Karena ini penting banget fondasinya dalam bisnis. Jadi di sini mungkin udah mulai dicatat-catat nih. Nanti kalau idenya misalnya bisnis catering, oke, biayanya kira-kira apa ya yang bakal dikeluarin modal awalnya? Itu untuk apa aja ya kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar dihitung biayanya dari key activities tadi ya. Tadi di urutan keberapa key activities. Jadi aktivitas yang Anda lakukan dalam bisnis, apakah mengeluarkan biaya atau tidak, kemudian key resources-nya, bahan baku tadi, nah belinya kan juga butuh modal ya, itu harus diperhitungkan biayanya, juga channel marketing. Nah untuk iklan, supaya orang tahu ide kalian ada atau bisnis kalian ada, itu kan butuh iklan ya. Kalau nggak gimana orang tahu? Minimal dari word mouth to mouth ya. Jadi kata-kata misalnya dari testimoni ya, testimoni yang udah nyicipin masakannya atau misalnya testimoni yang udah coba produknya, yang udah coba hijabnya. Oh, mungkin hijabnya model baru gitu ya. Nah, itu bisa tuh dari chat WA misalnya. Kalian minta itu bisa di screenshot dijadikan testimoni ya, itu juga bisa jadi bahan untuk promosi sebenarnya. Nah, karena sudah semua nih yang Anda pelajari ya, ada 9 item yang harus Anda mulai catat-catat nih, mulai cari-cari apa ya untuk bikin bisnis modelnya tadi. Ini saya kasih latihan. Jadi nanti kita akan bikin grup ya, dan template-nya akan saya kasih template ini ya. Nah, ini tadi 9
komponen tadi. Ini akan saya kasih nanti di dalam grupnya supaya nanti mudah koordinasinya. Oke, sebelumnya nanti di akhir acara ini jangan off dulu. Saya akan bagikan link untuk absen ya. Harap maklum karena saya moderatornya sendiri juga, yang narasumbernya sendiri. Jadi mohon maaf kalau agak banyak gangguan. Oke, jadi di sini nanti kalian mulai catat ya. Sebentar saya spotlight dulu. Oke, jadi di sini nanti bisa mulai dicatat kira-kira key partnernya siapa, terus aktivitasnya yang mau dimulai dalam bisnisnya apa, yang sudah punya bisnis juga boleh dirinci biar lebih detail, sehingga kalau ada masalah dalam bisnisnya nanti bisa tahu, oh komponen mana sih yang bermasalah. Jadi nanti akan kita cari solusinya supaya masalah itu teratasi dan bisnisnya nggak bubar gitu. Jadi bisnisnya bisa terus berkesinambungan. Nah, kemudian bahan baku ya perlu dicatat di sini apa aja, di list sedetail mungkin. Kemudian proportion, value proportion. Nah, ini yang penting apa saja, dan customer relationship. Gimana cara Anda membina hubungan baik sama customernya supaya customernya tahan ya, tahan lama maksudnya, atau nggak kabur gitu ya. Ya selain menjaga kualitas barang. Nah, kemudian dari channel apa aja nih nanti bisa didaftar di sini. Kemudian, nah ini dia customer segmentnya. Jadi semakin menyempit target market kita. Jadi kepada siapa kita menjual barangnya, kalau semakin sedikit orangnya, semakin detail, semakin rinci, percaya atau enggak, itu malah semakin banyak loh yang beli. Nah, itu aneh ya. Padahal kan seharusnya, wah, kan marketnya diperkecil, Dok. Harusnya yang beli ya makin sedikit nanti, Dok. Nggak banyak lagi. Ternyata salah. Semakin eh, target eh, market Anda atau semakin kecil atau mengerucut orang-orang yang Anda pilih. Oh, misalnya saya hanya menjual skincare ini pada orang-orang yang suka gaya hidup sehat, yang suka aromaterapi, yang usia tua aja, remajanya enggak. Itu justru akan semakin banyak yang beli karena betul-betul barang itu mereka butuhkan. Nah, jadi bukan berarti selama ini anggapan yang bilang, oh saya jual semua barang biar semua orang, semakin banyak orang bisa beli, sehingga target market saya banyak. Tapi nanti bisnis seperti itu tidak akan bertahan lama karena kewalahan dia. Dia akan kewalahan. Jadi hati-hati ya. Ini sangat menjebak sebenarnya. Customer segmentation ini sangat penting. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan untuk menentukan target marketnya, kita bisa buka sesi konsultasi atau tanya jawab setelah ini ya. Kemudian cost structure, nah ini tadi laporan keuangan ya, mungkin nanti akan kita buka kelas lain yang membahas tentang cost structure ini. Nah, ini juga sumber penghasilan. Jadi pemasukannya dari mana aja selain jualan barang. Mungkin ada pemasukan lain, ada penyewaan barang misalnya, yang punya mobil, mungkin yang punya rental mobil ya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya. Jadi penting sekali untuk Anda membuat metode seperti ini, namanya bisnis model canvas ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya dalam berbisnis itu bukan produknya yang penting, bukan produknya yang menjual sebenarnya, tapi model bisnisnya itu seperti apa. Itu sih yang udah saya ambil kunci selama saya menjalani mencoba bisnis ini ya. Jadi yang penting itu bukan produknya, tapi model bisnisnya, cara kalian memasarkan, cara kalian mengambil customernya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin untuk materi malam hari ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin saya buka sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman ada yang ingin diskusi atau ada yang ingin ditanyakan, silakan.